Konsep tujuan hidup dan rumusan tujuan SMART dalam perkuliahan saya. Tujuan hidup, semua manusia pasti punya jalan hidupnya masing-masing. Dan setiap perjalanan yang ditempuhnya pasti punya tujuan yang hendak dicapai untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh keseharian kita misalnya saat lapar, kita akan makan untuk mengisi perutnya agar rasa laparnya hilang, tidak lemas, sehingga tubuh kita berenergi kembali, tidak gampang sakit, dan untuk menjaga agar badan tetap sehat. Nah, proses sebelum makan tidak semua orang sama. Pastinya kita akan mencari makanan yang bisa dimakan. Ada beberapa cara yang dilakukan sebelum makan tersedia, yaitu ada yang dengan cara masak sendiri yang butuh waktu untuk menyiapkan semua bahan makanannya, sehingga menjadi makanan yang siap disantap. Ada yang makan makanan yang ada di kulkas secara langsung, ada yang menghangatkan dulu makanan yang ada, atau ada juga yang membeli makanan biar lebih praktis. Memakan makanan untuk mengatasi rasa lapar dan bertenaga kembali adalah tujuan jangka pendek, yaitu target yang masing-masing orang bisa menempuh cara yang berbeda. Namun untuk mencapai jangka panjangnya, yaitu dengan menjaga kesehatan badannya. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa melakukan aktivitas apapun yang kita suka. Semua target tercapai, maka akan tercapai goal, yaitu dengan badan sehat. Kita akan selalu senang dan hidup bahagia. Jadi pada dasarnya tujuan hidup manusia itu sama untuk hidup bahagia, namun proses dan jalan yang ditempuhnya yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup adalah cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai kehidupan yang diinginkan. Adapun tujuannya terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, tujuan jangka panjang, yaitu tentang apa yang ingin kita capai, dan tujuan jangka pendek, bagaimana kita akan sampai ke sana. Lalu bagaimana dengan tujuan hidup saya? Tujuan hidup jangka panjang saya tentunya juga ingin dihargai, hidup tenang dan berbahagia. Saya ingin bermanfaat bagi orang banyak, baik untuk diri saya sendiri, keluarga dan orang lain sebagai psikolog, konselor maupun guru. Karena bahagia saya adalah saat orang lain bisa terbahagiakan, dan bagi saya itu adalah reward yang tak ternilai harganya, sehingga saya merasa berharga dan sangat berbahagia karena tercapai goalnya. Tujuan jangka pendek saya adalah bisa menyelesaikan kuliah saya di setiap semesternya dengan baik agar lulus tepat waktu. Terus belajar hal baru agar ilmu saya bertambah, bermanfaat baik sebagai psikolog, konselor, ataupun guru. Berbuat kebaikan apapun walau kecil, menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, membantu kelancaran usaha dan karir suami yang membiayai kuliah kami dan menafkahi keluarga, mendampingi dan membimbing anak-anak dengan baik karena mereka adalah supporter saya. Menjaga silaturahmi dengan saudara, teman-teman dan lingkungan sekitar saya karena mereka itu adalah jaringan untuk tujuan hidup saya. Berikutnya adalah tujuan SMART dalam perkuliahan saya. 1. Secara spesifik, saya ingin menjadi psikolog, sehingga saya bisa membantu memberikan pendampingan mengenai berbagai masalah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik, membantu mencari solusi pada masalah mental seseorang, juga bisa menjadi guru untuk ikut membantu seseorang menjadi berilmu. Yang kemudian adalah M, yaitu secara measurable atau terukur. Karena salah satu profesi saya sebelumnya adalah guru, saya sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak yang sudah remaja dan mulai dewasa, sehingga akan memudahkan saya dalam mencapai goal berdasarkan pengalaman hidup. Dan yang ketiga adalah achievable atau dapat diraih. Saya berusaha untuk bisa menyelesaikan semua tugas perkuliahan dengan baik, mampu berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar, agar bisa memahami, mengaplikasikan, bisa lulus tepat waktu, dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Lalu kemudian yang keempat adalah R, yaitu relevan. Di sini saya harus konsisten pada pilihan, fokus pada tujuan, dan membiasakan diri untuk berlatih membantu orang lain, memberi solusi yang dibutuhkan dalam kaitannya dan psikologi, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah T, yaitu time bounded atau terukur dengan waktu. Mengingat saya baru mulai kuliah prodi psikologi di usia 53 tahun, maka saya harus bisa mencapai target 6 tahun untuk bisa menjadi psikolog
Oleh karenanya saya harus bisa mensupport diri sendiri agar terus bersemangat sehingga bisa sesuai target dan mencapai goal. Demikian, terima kasih.